هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah dan di bulan yang dimana pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan para syaitan dibelenggu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sering dianggap sebagai bulan beribadah. Namun sayangnya, sebagian masyarakat kita menganggap bulan Ramadan sebagai bulan untuk bermalas-malasan dan sebagai bulan untuk tidur dari pagi sampai berbuka dengan alasan berpuasa. Padahal kalau kita melihat sejarah para sahabat, jika datang kepadanya bulan Ramadan, maka kita akan mendapati semangat para sahabat dan produktivitas sahabat di bulan Ramadan. Maka dari itu, insya Allah di pertemuan yang singkat ini, kita akan membahas bagaimana seharusnya sifat seorang muslim pada bulan Ramadan agar tetap produktif. Yang pertama, mari kita luruskan cara pandang kita. Berpuasa itu bukan sebagai alasan seorang muslim untuk bermalas-malasan. Yang mana tujuan dari berpuasa adalah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Lihatlah bagaimana perang Badar terjadi di bulan Ramadan, yang mana perang Badar merupakan perang besar yang menentukan arah sejarah umat muslim. Dan ini menunjukkan bagaimana bulan Ramadan itu adalah bulan untuk produktif dan bukan untuk bermalas-malasan. Dan cara yang kedua adalah produktif di bulan Ramadan bukan berarti kita sibuk terhadap perkara dunia saja. Namun, sebaiknya kita menyeimbangkan antara ibadah dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Dan produktivitas seorang muslim mencakup beberapa hal. Yang pertama, produktif dalam beribadah. Bulan Ramadan adalah momen emas bagi seorang muslim untuk beribadah, yang mana ibadah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya kita sebagai seorang muslim untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan beribadah pada bulan Ramadan. Dan yang kedua, produktif dalam melakukan kewajiban harian, bekerja dan belajar. Jika diniatkan untuk beribadah, insya Allah akan bernilai pahala. Dan yang ketiga, produktif dalam berolahraga. Bulan Ramadan, jangan jadikan sebagai malas-malas. Jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk tidak berolahraga sama sekali. Karena kalau kita berolahraga dengan niat agar kuat beribadah di bulan Ramadan, insya Allah akan bernilai pahala juga. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musuh terbesar produktivitas pada bulan Ramadan adalah waktu yang terbuang sia-sia. Terlalu banyak scroll media sosial, bermain game online, dan hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda,
ni'matani maghbunun katsirun fihima minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang dimana manusia banyak tertipu padanya, yaitu yang pertama as-sihah, kesehatan, dan yang kedua al-faragh, waktu luang. Dan bulan Ramadan adalah ujian besar bagi hamba untuk memanfaatkan keduanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan bukan hanya momen tahunan, tapi bulan Ramadan adalah madrasah untuk kita membentuk karakter. Bulan Ramadan bukan hanya kita berpuasa saja, tapi bulan Ramadan adalah madrasah kita untuk membentuk karakter, dan yang mana kalau kita dapat produktif di bulan Ramadan, insya Allah di bulan-bulan berikutnya akan lebih mudah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dapat memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan menjadi hamba-hamba Allah yang dapat produktif di bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, wa a'inna ala qiyamihi wa siyamihi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.